tiap-tiap lokasi perhutanan sosial harus ada sekolah lapang. Siapa yang sekolah itu? Pertama, anak-anak pemuda-pemudi yang kesemuanya ini nanti akan mengirimkan setidak-tidaknya sepasang laki dan perempuan. Yang terbaik 5 pasang. Mereka adalah menjadi nanti seperti gugus depan ataupun mereka yang ada di satuan pemegang izin perhutanan sosial. Kalau itu wilayah 87 hektar, artinya dia mengurus 87 hektar itu. Tetapi orang-orang ini harus memiliki lokasi tanah sendiri. Jadi dia memiliki lokasi tanah sendiri, setidaknya satu pemegang izin memberi 2 hektar. Terbaik 5 hektar. Sehingga diatur mereka punya pengalaman mengelola tanahnya sendiri menjadi hutan. Nah, ini penting sekali. Yunita, ini baru saja saya dapat WA dari Bapak Direktur Utama. Saya mewakili beliau memberi speech ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Jadi barusan saja kami kabarkan informasi bahwa 30 menit yang lalu ini salah satu anggota direksi kami, Bapak Bambang Satur, ini positif COVID-19. Jadi dari 6 direksi kami ini 2 positif COVID, Pak. Ini beritanya baru saja, sehingga Bapak Direktur Utama sekarang ini sedang melakukan koordinasi dengan rumah sakit untuk memastikan bahwa Pak Bambang Satur atau direktur kami, direktur operasi ini tertangani dengan baik. Jadi beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, nama saya Pak Anis, Natalas Anis, sebagai Direktur Perhutanan Sosial yang akan mewakili Pak Dirut menyampaikan sambutannya. Jadi sekali lagi kami mohon maaf. Kami pun juga tadinya dengan Pak Dirut ingin datang langsung, tetapi kami ini sebagai suspek COVID, sehingga kami tidak berani hadir, karena nanti kalau kami dan Pak Dirut hadir juga akan dikhawatirkan akan ada sesuatu yang tidak diinginkan. Artinya kami menjaga supaya semuanya sehat. Jadi Bapak Ibu sekalian, izinkan kami mewakili Bapak Direktur Utama untuk memberikan sambutan. Yang terhormat Bapak Menko KUKM RI atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Bupati Garut atau yang mewakili, yang saya hormati juga Bapak Fauzi Rahman selaku Dewan Pengawas Perhutani dan juga inisiator sekolah lapang yang juga sekaligus menggaungkan Indonesia Raya 3 stansa. Ini saya mengingatkan saya pada saat saya kecil dulu, ya, 3 stansa saya masih ingat, dan jadi beliau menggaungkan lagi. Kemudian juga Ibu Erna sahabat saya dari Direktur PKPS, Direktur SKL, terima kasih Ibu. Sambutannya juga tadi saya dengar Ibu. Kemudian juga Bapak Dirjen KSDAE atau yang mewakili Bapak Hadi Daryanto. Saya appreciate Bapak. Terima kasih Bapak sudah hadir, walaupun Bapak mungkin belum mengenal saya, tapi saya sudah mengenal Bapak. Juga dari Kemendikbud atau yang mewakili, dan juga Bang Meing, Pak Deddy Gumelar. Apresiasi Bapak. Bapak juga tidak tahu saya, tapi saya juga tahu Bapak, Pak. Bapak tidak tahu saya, tapi saya tahu Bapak, ya. Ya, Bapak juga, saya juga sebetulnya saya juga ingin ngomong langsung, karena saya juga sebetulnya gemes melihat bapak-bapak berada di layar, tapi bagaimanapun ini tidak lupa. Dan
lupa juga Pak Robert, terima kasih Pak. Ya, diri Klasik Queen, juga Pak Kades yang kemarin juga ketemu saya di lapangan, dan yang tidak kalah adalah yang saya banggakan keluarga petani kelompok perhutanan sosial khususnya telah mengirimkan putra putri dan atau keluarganya menjadi siswa sekolah lapang. Pertama adalah pengukuhan kepada Kepala Sekolah Eka Yuda oleh perwakilan dari Dirut Perhutani. Mulai sekarang akan bertugas sebagai Bapak Kepala Sekolah Lapang Reforestasi Perhutanan Saya Sosial. akan bacakan sambutan Bapak Direktur Utama. Yang pertama bahwa apresiasi yang sangat tinggi dari Bapak Direktur Utama dan kami semua di Perum Perhutani kepada penggagas, penggiat sekolah lapang, dan terutama para pemegang SK Perhutanan Sosial yang telah dengan sangat terbuka dan semangat untuk meningkatkan kapasitas diri untuk mengembangkan usaha perhutanan sosial. Artinya dengan memanfaatkan keberadaan sosial yang merupakan objek implementasi dari perhutanan sosial. Masyarakat sebagai pelaku utama perhutanan sosial tertantang untuk lebih baik lagi dalam mengolah komoditi yang dapat dihasilkan dari objek perhutanan sosial. Pemberian jangka waktu perhutanan sosial selama 35 tahun dan dapat diperpanjang mengharuskan kita untuk mencari solusi dan menjawab pertanyaan besar. Apa yang harus dilakukan setelah memperoleh SK perhutanan sosial? Ternyata bahwa sekolah lapang ini menjawab pertanyaan besar tersebut karena mengandung visi bagaimana mencetak kader petani yang handal kepada generasi keluarga pemegang SKPS saat ini. Pemilihan Kabupaten Garut sebagai model sekolah lapang khususnya dan model implementasi perhutanan sosial yang terintegrasi bukan tanpa alasan. Pertimbangan kami atau pertimbangannya adalah bahwa sekitar 95 kawasan hutan Garut adalah kelas hutan lindung dan berperan penting. Hutan ini harus diamankan dan dimanfaatkan secara maksimal. Kedua, kelembagaan perhutanan sosial di KPH Garut sudah saling mendukung. Ada kelompok PS-nya, ada kooperasinya, operasi klasik itu ya, ada paguyuban, ada tim pendamping, dan usahanya sudah terbukti. Kerjasamanya malah saya dengar sudah ekspor sampai ke luar negeri. Ini satu usaha yang sangat-sangat kita apresiasi. Kemudian penerapan pola hutan dengan mengedepankan kearifan lokal. Jadi kami juga kemarin sempat diajak jalan-jalan oleh Pak Hapsa ke lapangan, bertemu dengan beberapa tokoh, ada Mang Piit, ya, kemudian Abang Pi'i ya, Mang Pi'i, ada Mang Pait, kemudian banyak Mang lagi tuh, ada Mang Sony juga, yang kebetulan ketemu di lapangan termasuk Bu Siti. Kami ketemu di lapangan. Ini yang menjadi pertimbangan kenapa Garut kita jadikan model. Kemudian harapannya adalah bagaimana dengan sekolah lapang di Garut ini dapat menginspirasi berdirinya sekolah lapang di tempat lain, dan juga bagaimana model implementasi perhutanan sosial yang terintegrasi dapat diterapkan di tempat lain. Jadi dengan demikian apabila nanti banyak terdapat sekolah lapang, maka kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dapat cepat terwujud dan kelestarian hutan terjaga. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, Perhutani ini akan berusaha secara terus-menerus untuk berupaya bersikap atau melakukan adaptif atau perubahan terhadap dinamika pembangunan kehutanan dan dinamika sosial. Kami sangat paham apa yang disampaikan Pak Nur Fauzi kan kebetulan Dewan Pengawas kami berkali-kali sudah menyampaikan bahwa cara baru tidak bisa dilaksanakan atau dilakukan dengan cara lama seperti ini. Ini saya ingat terus Pak, sampai saya catat bolak-balik di buku saya. Artinya kalau cara baru ya harus dengan modelnya baru, caranya juga harus baru. Nah, kita kan punya yang namanya pertama adalah program Malu dulu Mantri dan Lurah. Ini untuk garda depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi dulu ada program itu Pak, Perhutani itu namanya Malu, Mantri Lurah. Ya, kemudian setelah itu ada yang namanya PHBM,
atau perhutanan pengelolaan hutan bersama masyarakat. Nah, yang terakhir ini adalah PS atau perhutanan sosial. Jadi artinya perum perhutani sebagai operator, kemudian LHK, UERNA ini sebagai regulator, ini memberikan amanah pada kami dengan mengimplementasikan Permen 39 di PHPS dan Permen 83 kemitraan kehutanan. Itu yang diamanahkan oleh LHK sebagai regulator kepada perum perhutani, dan ini akan kami lakukan secara serius dan berkesinambungan. Tentunya kami memerlukan dukungan dari semua pihak yang ada di sini, yang artinya bapak-bapak yang ada di sini, karena kami tidak akan sukses tanpa bantuan dari Bapak Ibu sekalian, baik dari Kemenko, LHK, kemudian dari teman-teman sekolah lapang ya. Ini kami sangat berharap seperti itu. Juga dari teman-teman yang yang memang punya kompetensi, kami pun juga tidak keberatan apabila kita bergabung bersama-sama berkoordinasi. Istilahnya kalau bahasa saya itu, bahasa Jawa itu disengkuyung ya. Saya mohon maaf nih, saya orang Jawa jadi bicaranya sengkuyung. Artinya sengkuyung itu di gotong royong, di bareng-bareng begitu. Insya Allah nanti akan lebih ringan. Itu pendapat kami dan mudah-mudahan Bapak Ibu setuju. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan tadi yang disampaikan itu model baru, cara baru, jangan sampai terjadi insanity. Ini saya bahasanya Pak Nur Fauzi ini. Jadi jangan sampai ada model baru tapi caranya lama, ya. Jadi kami sudah catat di sini cara baru, model baru. Ya, itu. Baik, hadirin yang saya hormati, saya banggakan. Ya, sekali lagi saya juga masih mengingat di sini tokoh-tokoh penggerak kehutanan sosial ya. Tadi saya sebut Mang Pait ya, sebagai penjaga leuweung Piis, Abah Pi, mudah-mudahan bisa mendengar ya, Abah Pi, mudah-mudahan ya, karena saya tahu beliau ada di puncak gunung, tapi mudah-mudahan saja mendengar gaung ini. Mang Soni, Mang Oleh di Hutan Pandawa, AYDD, yang pernah mendapat sertifikat leader community dari Washington tahun 2018. Mbak Siti yang dari tadi pagi saya kontak terus ya, Mbak Siti, Yuni, Michelle, Mang Koko, Eka, Mas Eka ini ya, selaku yang memimpin di sekolah lapang. Mudah-mudahan sukses ya Mas Eka, dan saya yakin Anda punya dedikasi untuk mensukseskan sekolah lapang. Ya, jangan memalukan perhutani, jadi juga jangan memalukan yang sudah punya ide. Pak Hamzah nih, Pak Hamzah Robert, namanya keren, Hamzah Robert, panggilannya Pak Robert itu. Kemudian saya ingin bercerita sedikit ini. Saya juga baru buka-buka Alkitab ya, bahwa ternyata nama Hamzah ini diambilnya mungkin dulu Pak Hamzah ini atau bapaknya Pak Hamzah ini mengambil nama Hamzah dari Hamzah bin Abdul Muthalib ya, pemimpin para syuhada. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah seorang yang cerdas, memiliki pendirian yang kuat. Pada perang Badar, Hamzah ditunjuk Rasulullah sebagai komandan perang dan memenangkan perang Badar tersebut. Hamzah bin Abdul Muthalib telah membawa kaum muslimin keluar dari penindasan kaum Quraisy. Saya juga nggak mau kalah ini sama Bang Miing, Pak Dedi, Gumelar ya, beliau sangat semangat. Saya juga nggak mau kalah nih Pak Dedi. Mudah-mudahan aja saya bisa mengimbangi Pak Miing, Dedi Gumelar, karena saya tahu reputasinya beda ya, Bapak sudah internasional, saya cukup daerah saja tingkat RT mungkin Pak Dedi ya. Baik, saya berharap, tentunya juga semua berharap, dan Bapak Direktur Utama kami berharap, seluruh perhutani juga berharap bahwa Hamzah yang berada di Kadungora ini setidaknya sudah menjadikan komandan yang memberi masyarakat sekitar hutan menuju sejahtera. Mudah-mudahan sekolah lapangan dapat berkembang terus dan bisa dipublikasi, dan kami pun insya Allah ya di sini juga disaksikan oleh Kepala Dipre 1, Dipre di Jawa Tengah, di Jawa Barat, Jawa Timur, perhutani juga mendengarkan di sini.
Seluruh administrator juga mendengarkan di sini, Kapusdik Perhutani juga mendengarkan di sini, Kapusdik Perhutani juga mendengarkan di sini. Nah, sehingga nanti ini bisa tersosialisasi dengan baik. Terakhir, sekali lagi, mudah-mudahan saja apa yang tadi disampaikan oleh Bang Hamzah bahwa cita-cita almarhum ayahnya yang ingin mendirikan koperasi masyarakat desa hutan sudah diwujudkan dengan nama koperasi klasik ini saat ini sedang berkembang dan bisa terus berkembang. Luar biasa. Demikian Bapak Ibu sekalian sambutan saya, sekaligus saya mewakili Bapak Direktur Utama yang saat ini sedang melakukan koordinasi terus dengan rumah sakit supaya anggota direksi kami yang jadi sudah 2 Pak ya, yang tadi sebelum acara ini ada 1 yang kena Pak Ibrahim. Ini setelah sekolah 8 tadi selesai ini dengar kabar lagi 1 lagi, jadi 2 yang kena. Sekarang sedang kita coba untuk bisa koordinasi dengan rumah sakit supaya bisa tertangani dengan baik. Kami mohon doanya Bapak Ibu sekalian yang hadir supaya anggota kami, direksi dan juga grup Perhutani bisa bangkit kembali dan yang terkena COVID ini bisa sehat kembali seperti semula. Saya yakin Bapak Ibu sekalian akan tulus mendoakan teman kami, sahabat kami supaya bisa berkumpul lagi, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih dari kami, salam hormat dari Pak Direktur Utama kepada Bapak sekalian. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun sikap kami walaupun di dalam tatap laptop dan mungkin sikap kami yang kurang pas, kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Pembawa. Haruslah bangga karena petani, jangan berduka anak petani. Haruslah bangga karena petani, tugas yang mulia.